imam membacanya, saya anggap di luar tradisi Muhammadiyah. Teman-teman mungkin melihat ya di video di awal tadi ada seorang bapak-bapak yang mengkritisi seorang imam karena bacaannya dirasa tidak sesuai dengan tarjih Muhammadiyah seperti itu, tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masjid tersebut. Bapaknya Muhammadiyah dan masjidnya Muhammadiyah, dan imamnya itu dituduh tidak sesuai dengan tarjih seperti itu. Ketika berbicara masalah fikih, jelas kita akan mengenal yang namanya fikih ikhtilaf, merupakan sebuah perbedaan pandangan dan pendapat para ulama yang dimana itu harus kita maklumi. Tujuan aku buat video ini yang pertama supaya tidak terjadi framing buruk terhadap Muhammadiyah seperti itu. Walaupun pasti ada framing buruk terhadap Muhammadiyah, hanya saja untuk mengantisipasi dan meminimalisir hal tersebut kayak gitu teman-teman. Dalam dakwah terutama di Muhammadiyah Muhammadiyah itu mengadaptasi Islam moderat, Islam wasatiyah. Muhammadiyah mengadaptasi dakwah yang lembut tapi nggak lemah, lalu dakwah yang tegas namun tidak keras seperti itu. Dalam menyikapi perbedaan pandangan para ulama pun kita harus bijak teman-teman. Seperti sebagai contoh saja, ketika teman-teman sholat, akan ada setidaknya yang sejauh yang saya tahu seenggaknya itu ada 4 versi pembacaan bismillah dalam sholat. Yang pertama itu dijaharkan, bismillah disertai dengan fatihah, hanya itu bismillahnya dijaharkan. Yang selanjutnya adalah disirkan. Yang kedua itu pertama itu jahar, yang kedua rakaat kedua itu sirkan. Lalu yang terakhir itu tidak dibaca. Maka itu menjadi sebuah perbedaan pendapat, khilaf para ulama. Dan itu semuanya ada dalilnya teman-teman. Teman-teman mau ikut dalil yang mana, semoga terserah. Tapi Muhammadiyah itu berkeyakinan bahwa dalil yang paling kuat di antara 4 itu adalah yang bacaannya itu sir. Maka Muhammadiyah mengambil itu. Dan sayangnya mungkin bapak-bapak yang di masjid itu yang mengkritisi imam itu tidak paham. Kayak gitulah teman-teman. Mengatakan bahwa selain daripada yang kami lakukan itu salah. Seperti itu, padahal mungkin karena keterbatasan ilmu saja kayak gitu loh. Di Muhammadiyah mungkin ada istilah sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami mengikuti, kami taat kayak gitu kan. Hanya saja kalau misalkan semerta-merta hanya didengarkan dan ditaati, apa bedanya dengan taklid seperti itu? Kita harus tahu dulu supaya nggak memframing satu dalil, satu pendapat itu salah gitu lah teman-teman loh. Tujuan kami itu mempelajari contohnya 4 bacaan sir, 4 bacaan bismillah dalam sholat itu tujuannya supaya kami nggak merasa paling benar kayak gitu loh. Supaya kami itu nggak kaget apabila ketika ada orang ikhwan kita Nahdlatul Ulama yang kebiasaannya itu membaca bismillah dengan jahar, itu kita nggak kaget dan tidak mudah menyalahkan. Tujuannya itu kayak gitu teman-teman. Jadi intinya adalah menyikapi perbedaan kita harus bijak teman-teman. Jangan sampai kita mudah mengkafirkan orang. Bahkan di pimpinan pusat pun, di majelis tabligh pun sudah mengeluarkan sebuah sebuah aturan ya, bukan sebuah aturan sih, menganjurkan gitu para mubaligh Muhammadiyah itu supaya tidak mudah untuk mengkafirkan, tidak mudah untuk membid'ahkan amalan-amalan dari kelompok-kelompok lain. Seperti itu. Bukti bahwa Muhammadiyah itu dakwahnya itu terbuka, wasatiyah, moderat kayak gitulah teman-teman. Kalau misalkan dakwah Muhammadiyah itu kekeh terus saklek, bagaimana Muhammadiyah bisa diterima oleh banyak orang kayak gitulah teman-teman. Itu aja sih dari aku. Teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih.